Halo semua, selamat datang. Kami mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknologi Informasi dari kelas Kewarganegaraan N6K. Dalam video kali ini, kami akan membahas sebuah isu yang sangat relevan dengan materi kewarganegaraan yang telah kami pelajari sebelumnya. Topik yang kami pilih adalah demokrasi dan hak asasi manusia dengan fokus pada isu revisi Undang-Undang TNI tahun 2025. Isu ini kami pilih karena berdampak langsung pada hak-hak warga negara dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Simak analisis kami melalui 5 pertanyaan berikut. Jadi, pada tanggal 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa kita sebut dengan DPR Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau biasa kita sebut dengan TNI menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Revisi ini mencakup 3 pokok perubahan utama, yaitu yang pertama kedudukan TNI, yang kedua perpanjangan usia pensiun prajurit, dan perluasan penugasan prajurit militer aktif pada jabatan-jabatan sipil. Revisi ini menjadi suatu kontroversi karena proses pembahasannya dinilai tidak transparan dan tidak partisipatif. Rancangan undang-undang tersebut dibahas secara tertutup dan dokumennya tidak mudah diakses oleh publik. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, masyarakat berhak memperoleh akses terhadap naskah akademik dan rancangan perundang-undangan. Selain persoalan transparansi, revisi ini juga memperluas keterlibatan TNI ke sektor keamanan cyber. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa militer dapat memiliki akses yang lebih besar terhadap kehidupan digital warga negara, termasuk privasi pribadi dan juga kebebasan berekspresi di ruang daring. Koalisi mahasiswa, aktivis hak asasi manusia, dan juga organisasi sipil turun sebagai respons atas pengesahan undang-undang tersebut. Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa ruang demokrasi semakin tergerus dan proses legislasi tidak mencerminkan prinsip negara hukum yang demokratis. Dari perspektif kewarganegaraan, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Pembahasan undang-undang secara tertutup merupakan bentuk pengabaian terhadap hak tersebut sekaligus mencerminkan lemahnya akuntabilitas lembaga legislatif kepada rakyat yang diwakili. Dui fungsi ABRI merupakan doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki 2 peran sekaligus. Yang pertama yakni fungsi terhadap pertahanan dan keamanan, dan fungsi sosial politik. Dalam praktiknya, hal ini memungkinkan anggota militer aktif menduduki jabatan di pemerintahan sipil, legislatif, hingga birokrasi daerah. Gerakan reformasi pada tahun 1998 berhasil menghapus doktrin dui fungsi tersebut. TNI dikembalikan pada fungsi pertahanan negara semata, sementara urusan sipil dan pemerintahan diserahkan kepada otoritas sipil yang dipilih secara demokratis. Pemisahan ini merupakan salah satu capaian terbesar dalam perjalanan demokratisasi Indonesia. Revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 telah membuka peluang bagi para prajurit militer aktif untuk menduduki jabatan sipil, di mana dinilai oleh sejumlah pakar hukum sebagai langkah yang berpotensi menghidupkan kembali semangat dui fungsi, meskipun dengan nomenklatur yang berbeda. Koalisi masyarakat sipil bahkan menyebutnya sebagai upaya sistematis untuk memulihkan dui fungsi TNI. Prinsip supremasi sipil atas militer merupakan fondasi penting dalam negara demokratis. Prinsip ini menjamin bahwa militer tidak melampaui fungsi konstitusionalnya dan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat melalui representasi sipil yang sah. Ketika batas antara otoritas sipil dan militer menjadi kabur, legitimasi demokrasi dapat terancam. Revisi undang-undang ini juga sedang digugat melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon, yang sebagian besar merupakan aktivis muda, menilai bahwa undang-undang tersebut cacat secara formal maupun substansial karena bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan semangat reformasi. Dari sudut pandang hak asasi manusia, terdapat beberapa hak mendasar warga negara yang berpotensi terancam oleh revisi ini. Yang pertama yakni hak atas privasi. Perluasan peran TNI ke sektor keamanan cyber membuka peluang pengawasan yang lebih luas terhadap aktivitas digital warga negara tanpa jaminan perlindungan data yang memadai. Kedua adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Keterlibatan militer dalam ranah sipil dan digital berpotensi menciptakan iklim ketakutan di mana warga merasa tidak bebas untuk menyampaikan kritik atau pendapatnya, terutama terhadap kebijakan pemerintah dan aparat negara. Ketiga adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Apabila jabatan-jabatan sipil secara sistematis diisi oleh prajurit militer aktif, ruang bagi warga sipil untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara akan semakin menyempit, di mana hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sistem demokratis. Keempat, adalah hak atas informasi dan partisipasi dalam proses legislasi. Pembahasan revisi undang-undang secara tertutup
telah melanggar hak warga negara untuk mengetahui dan ikut serta dalam pembuatan aturan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Hak ini dilanggar bahkan sebelum undang-undangnya resmi berlaku. Secara keseluruhan, revisi ini bersentuhan langsung dengan konsep hak warga negara yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan. Warga negara bukan sekedar subjek hukum, melainkan pemilik kedaulatan yang berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas perlindungan hak-haknya dari negara. Respons masyarakat terhadap pengesahan revisi ini sangat besar. Di dalam media sosial, tagar Indonesia Gelap menyebar luas sebagai simbol frustasi atas kondisi demokrasi dan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Tagar ini menjadi salah satu gerakan digital terbesar yang mencerminkan kekecewaan publik terhadap arah kebijakan dari pemerintahan. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia turut turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan. Aksi-aksi demonstrasi ini berlangsung di berbagai kota, termasuk di depan gedung DPR RI di Jakarta. Ini merupakan salah satu gelombang protes mahasiswa terbesar dalam beberapa tahun terakhir pasca reformasi. Di jalur hukum, sejumlah aktivis dan akademisi muda mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi Arief Hidayat bahkan secara terbuka menyampaikan apresiasi terhadap langkah tersebut sebagai bukti nyata meningkatnya kesadaran hukum dan kepedulian generasi muda terhadap keberlangsungan negara hukum yang demokratis. Respons ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia tidak apatis terhadap isu-isu ketatanegaraan. Mereka memilih untuk menggunakan berbagai saluran yang tersedia secara konstitusional, mulai dari aksi damai, petisi daring, hingga mekanisme hukum formal. Hal ini merupakan wujud partisipasi kewarganegaraan yang sehat dan bertanggung jawab. Fenomena ini juga mencerminkan peran penting media sosial sebagai ruang publik baru dalam demokrasi kontemporer. Isu-isu yang awalnya hanya diketahui oleh kalangan aktivis dapat dengan cepat menjangkau jutaan warga negara dan mendorong kesadaran kolektif untuk peduli terhadap masalah dan nasib demokrasi bangsa. Sebagai warga negara yang terdidik, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan literasi politik dan hukum. Kita perlu aktif mencari informasi yang akurat mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif, agar mampu bersikap kritis berdasarkan pemahaman yang sahih, bukan sekedar opini atau informasi yang tidak terverifikasi. Kedua, kita perlu memanfaatkan jalur-jalur partisipasi yang tersedia secara konstitusional. Partisipasi warga negara tidak terbatas dalam pemilihan umum semata. Kita dapat terlibat dalam diskusi publik, mendukung organisasi masyarakat sipil, menandatangani petisi, atau bahkan mengambil jalur hukum apabila ada kebijakan dalam nilai pertentangan dengan konstitusi. Ketiga, kita harus menjaga semangat dan capaian reformasi. Generasi yang hidup di era reformasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pencapaian bersejarah tahun 1998 tidak mengalami kemunduran. Kebebasan sipil dan supremasi hukum yang kita nikmati saat ini adalah buah hasil perjuangan yang tidak boleh dianggap remeh. Keempat, kita perlu berani menyuarakan pendapat secara bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selama dilakukan secara damai dan berdasarkan fakta, menyuarakan pendapat merupakan bentuk partisipasi demokratis yang harus terus dijaga dan dipraktikkan. Kita harus membangun budaya kewarganegaraan aktif sejak dari lingkungan terdekat kita. Diskusi di kampus, keluarga, dan komunitas adalah titik awal yang penting. Demokrasi yang sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara tanpa terkecuali. Revisi Undang-Undang TNI 2025 mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dijaga setiap hari oleh setiap warga negara, termasuk oleh kita sebagai generasi muda. Sebagai mahasiswa yang mempelajari kewarganegaraan, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, mengkritisi, dan juga berpartisipasi. Karena negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Demokrasi kita, tanggung jawab kita.